Jadi kamu bawa itu untuk konsumsi kamu pribadi atau mereka juga pakai? Mungkin ada beberapa yang pakai. Jujur aja, nggak usah takut, jujur aja. Kalau kita bicara penjara juga nih John, biasanya banyak terjadi pelecehan seksual nih ya, atau sodomi. Apakah Anda juga merupakan korban dari sodomi? Coba buktikan. Saya merasakan saya ada di titik paling rendah situ sih. Di lapas atau di rutan, apakah Anda masih mengkonsumsi narkoba? Ini jujur ya Mas ya, zaman saya masuk tuh masih banyak. Calon istri tahu Anda merupakan seorang bekas narapidana? Tahu, tapi dia selalu support saya. Kok dia mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Bang di channel paling gas, John Yes. Johnny Yes Papa, apa kabar semua? Di episode kali ini, Bang Johnny kembali kedatangan seorang bintang tamu, seniman terkenal yang ternyata pernah memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Di balik kehebatannya berimajinasi bermain tinta dalam berkarya, ternyata ada tinta hitam yang pernah membuat ia merasakan dinginnya jeruji penjara. Di episode sebut saja Mawar kali ini, beliau akan menceritakan getir pahit kehidupannya dalam penjara dan usahanya memperbaiki citranya setelah keluar dari penjara. Jadi buat Johnny yang penasaran dengan kisah ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan habis pesan-pesan berikut ini. Kita gas John. Assalamualaikum. Balik lagi masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John Yes. Dan di episode kali ini sudah ada narasumber bersama saya, seorang Mawar. Mawar ini merupakan sosok terpidana nih, bekas narapidana nih, jadi harus hati-hati ngomong ini. Selamat siang, assalamualaikum. Sehat ya? Ini tangannya kenapa ditutupin ini? Tato semua kali ya? Style. Oh, style bukan tato ya? Mas nggak tahu style, ini style saya Mas. Stylenya ya? Agak-agak Bang Johnny ini baju saya, topi saya ya? Iya kan saya mantan maling. Maling. Jadi di sebelah saya sudah ada Mawar, seniman terkenal yang ternyata pernah mengalami dinginnya di balik jeruji besi penjara ya. Coba Mawar ceritakan dulu kisah kelam seorang Mawar itu gimana sih? Saya pribadi sih lebih ke nakalnya laki-laki ya. Apapun saya pernah cobain, zaman muda itu gele sama sabu sih. Jadi kenakalan remaja Anda lebih ke arah narkoba nih ya? Iya, sama berantem mungkin zaman sekolah gitu. Membunuh? Mencuri? Nggak sampai. Mencuri nggak. Untungnya sampai sekarang tuh saya tidak pernah mencuri. Nah, yang gua tahu nih, Anda ini seorang seniman terkenal nih ya. Sejak kapan Anda mulai mencintai seni? Menekuni dunia seni itu SMP. Dari SMP sudah mulai ada turunan dari orang tua? Tidak ada, cuma memang kejebak dari kenakalan remaja itu tadi yang awalnya coret-coret di jalan paling. Dan itu membuat Anda menjadi seorang seniman hingga sekarang ya? Berarti saat di balik jeruji penjara Anda sudah sebagai seorang profesional seniman kah? Sedang menaiki tangga, tapi gara-gara penjara akhirnya saya ada di posisi paling bawah. Oke, sekarang kita bicara seorang seniman. Ada paradigma itu seniman itu bekerja atau bisa berkarya lebih itu dengan narkoba. Apakah Anda termasuk dari generasi seniman yang seperti itu? Saya merasakan enjoy sih ketika saya gambar dan memakai narkoba tuh seperti kayak dapat mood booster gitu ya, apa sih namanya? Stimulus atau rangsangan kali ya? Iya, rangsangan untuk berimajinasinya lebih tinggi gitu. Tapi apakah itu memang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang seniman untuk menggunakan narkoba untuk merangsang jiwa kreatifnya? Menurut saya sih enggak sih. Tapi kenapa Anda pakai narkoba saat itu? Ya karena saya lagi di titik hitam itu. Dan saya merasakan sesuatu kenyamanan di situ. Dan akhirnya saya terjebak di dalam ruang lingkup narkoba dan saya berkarya menggunakan narkoba. Dari sekian banyak jenis narkoba, apa yang Anda sering gunakan dan apa narkoba jenis apa yang membuat Anda akhirnya masuk ke dalam jeruji penjara? Ganja. Ganja ya. Dari sekian banyak narkoba paling enak apa sih sebenarnya? Jujur atau bohong? Jujur lah. Ganja. Ganja paling enak ya. Karena tapi kan ada bilang ganja itu kan bukan narkoba, itu kan sebuah ciptaan Tuhan untuk membuat kita lebih rileks dan juga bisa terapi obat dan lain sebagainya. Di negeri ini ganja dimasukkan narkoba. Apakah memang benar saat itu narkoba membuat Anda lebih liar dalam berkarya? Liar mas saya
Ketika saya memakai ganja, bisa dalam waktu 2 jam tuh saya bisa bikin 4-5 karya gitu, Mas. Dengan bantuan narkoba tadi? Iya. Tapi Anda bisa pastikan nggak itu bukan sugesti belaka? Ya kalau untuk saat ini sih saya bisa pastikan itu hanya sugesti. Cuma ketika saya ada di lubang itu, saya merasa ini bukan sugesti, memang keharusan saya pakai barang itu. Kalau saya melihat riset profil Anda nih ya, Anda ini kan seorang seniman yang biasa berkarya di mana aja. Artinya Anda bukan seorang musisi yang bisa berkarya di dalam studio atau memang sebagai penulis yang berkarya dalam sebuah bentuk tulisan. Tapi kan lu ini lebih ke seniman yang di mana aja lu bisa berkarya gitu ya. Nah berarti lu pakai narkoba dimanapun tuh? Waktu itu iya. Sesantai itu? Santai itu. Lu bakar cimeng sambil lu gambar atau sambil lu berkarya itu dimanapun? Ya karena saya sampai sudah tidak ada merasa ketakutan karena masuk di zona nyaman tersebut kan. Di mana lokasi yang paling ekstrim lu menggunakan narkoba? Di pinggir jalan, di motor. Sambil di motor lu bakar cimeng? Iya. Nakal juga pemirsa dia nih ya. Lalu apakah benar narkoba yang akhirnya menjebloskan Anda ke dalam jeruji penjara? Betul. Dan narkoba juga yang akhirnya merusak hidup seorang mawar? Mana nggak merusak, Mas. Saya lagi naik tangga, sudah lumayan tinggi, ya karena barang tersebut semuanya hancur, Mas. Masa depan saya hancur, dan saya harus bangkit. Dan sekarang waktunya Anda sedang bangkit nih ya? Iya. Jadi Joni sekalian, kisah ini akan semakin seru karena di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana seorang mawar berjuang di dalam penjara. Jangan kemana-mana, tetap saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Gas Jon! Seorang seniman yang pernah terjeblos di dalam dinginnya jeruji penjara. Kita balik lagi ke seorang mawar nih. Berapa lama saat itu di penjara tuh? Saya menjalani selama hampir 3 tahun. 3 tahun di? Dari awalnya di Polsek, lalu pindahin proses sidang itu ke rutan, terakhirnya di lapas. Anda tertangkap tuh saat apa? Saat saya mau liburan. Sebenarnya malu sih saya cerita ini. Nggak apa-apa, Anda kan nggak punya malu kayaknya. Ya saya kemana-mana selalu bawa barang itu. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Biasanya bawa tuh dalam bentuk lintingan atau memang masih satu? Masih belum dilinting ya. Berapa ons atau berapa kilo biasa bawa kalau lagi traveling jauh gitu? Kalau bahasa narkoba 1 garis ya. 1 garis itu bawa kemana-mana dengan sesantai itu? Naik motor, naik segala macem. Nah itu Anda ketangkapnya gimana? Proses Anda ketangkap itu seperti apa? Apa Anda sudah diintai atau? Sepertinya sih sudah diintai, jadi dalam satu kapal itu sudah ada bapak polisinya. Lalu saya sebenarnya sudah diingatkan sama warga kalau nanti jangan bawa seperti ini. Ya saya mengecilkan itu semua. Karena sudah terlalu santai tadi ya? Iya, itu sebenarnya saya sudah tahu ada razia, cuma saya ngelihatnya ini Satpol PP nggak mungkin nangkap untuk razia narkoba, dan saya benar-benar begitu PD-nya dan saya maju aja terus, dan ketika giliran saya ternyata sudah ada pistol di sini. Itu saat Anda tertangkap, Anda liburan sendiri atau Anda sedang bersama siapa? Bersama teman-teman saya. Jadi satu geng berapa orang saat itu? Sekitar 7-8 orang. 7-8 orang dan semuanya pemakai narkoba semua? Atau memang bertujuan liburan untuk senang-senang? Liburan saja. Saya tidak pernah tahu mereka pakai atau tidak, cuma saya bawa. Jadi kamu bawa itu untuk konsumsi kamu pribadi atau mereka juga pakai? Ada beberapa yang pakai? Mungkin ada beberapa yang pakai. Jujur aja, nggak usah takut, jujur aja. Seperti saya aja sih pakai. Teman-teman yang nggak ada yang pakai, yakin? Yakin. Itu rasanya apa lo ketika Anda dirangkul, ditodongkan senjata untuk ikut gua lo gitu? Itu rasanya kayak gimana sih? Bisa digambarin nggak? Kayak semua bener-bener tiba-tiba dingin aja, Mas. Dingin dan kayak nggak punya darah gitu, hilang semua darah, kayak nyawa langsung kayak wah selesai hidup. Iya, gua pernah merasakan itu sih ketika gua ditodongin beceng, pistol di pala itu. Jantung rasanya ada di bawah rasanya ada di jantung gitu ya. Rasanya Bulu kumis mungkin bisa ngetril-ngetril, Les. Kalau boleh tahu, itu lokasinya di mana? Di Kepulauan Seribu. Berarti Anda ketika ditangkap langsung dibawa di polsek di pulau tersebut gitu ya? Dibawa polsek dan akhirnya di BAP, ya karena ini barang saya ya, saya akui ini barang saya
Seenggaknya saya mendapatkan sebuah pelajaran kedewasaan sih. Belajar bertanggung jawab apa yang ketika saya berani melakukan, saya harus bertanggung jawab. Di rumah tahanan di Pulau Polsek tersebut berapa lama? 2 bulan atau sebulan ya. Itu tanpa kejelasan lu di sidang kapan, terbukti apa enggak? Karena nunggu P21 dulu kan. Nunggu berkas semuanya lengkap, baru kita langsung masuk ke kejaksaan. Pemeriksaan selesai, dan berkas sampai ke pengadilan, baru kita diberangkatkan ke rutan. His hand touched my hand, and I felt that vibration of evil. Question is, can the prison system do anything to rehabilitate this man? I don't think they can. Nous donnons une chance. Pour reconstruire, c'est qui nous vient détruire. Oke, jadi Bang Joni ini salah satu pengikut setia. Itu ada serial di Netflix, judulnya itu The World Toughest Prison in the World ya. Artinya penjara-penjara menyeramkan di seluruh dunia. Itu dimana gue tuh melihat banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi di penjara, khususnya di penjara yang menunggu sidang itu loh. Jadi penjara itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang menyeramkan dengan banyak sosok menyeramkan dan juga fasilitas menyeramkan. Nah, kita bicara penjara yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau saat Sang Mawar ini di penjara. Itu kondisinya gimana penjara? Atau gini deh, seorang yang biasa merdeka, nyimeng di mana-mana, lu harus ada di dalam satu sel sendiri atau rame-rame dengan orang gak dikenal tuh rasanya gimana? Iya, pulau mas, serem mas ternyata. Itu saya pernah, saking entah ini ketakutan atau halu ya, itu ketika saya masuk mau kencing di kamar mandi, di belakang saya ada pocong gitu. Itu selama 3 bulan Anda di situ ya? 2 bulan. 2 bulan. Apakah Iya. Anda mendapatkan perlakuan tidak baik dari seorang sipir atau dari polisi? Itu jelas pasti ada ya, udah Dipukulin bukan gitu? rahasia, udah bukan rahasia, udah semua orang tahu ya kayaknya. Pasti tekanan dari salah satu pihak pasti ada sih mas. Jadi kalau si Mawar ini buka topeng ya, mukanya masih ada sisa-sisa bekas kekejaman saat Anda di penjara sebenarnya, bengep-bengepnya masih ada ya. Kalau kita bicara penjara juga nih John, biasanya banyak terjadi pelecehan seksual nih ya, atau sodomi. Apakah Anda juga merupakan korban dari sodomi? Ya jelas enggak lah mas, Coba buktikan. masih bunyi tut gitu. Kan kalau Udah nggak bunyi poh gitu ya? Iya. Hap-hap gitu udah nggak gitu ya? I don't care. I love it. I don't care. I had this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched it let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into a bridge. I don't care. I love it. I don't care. You're on a different road. I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am out in space. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Kita balik lagi nih. Jadi kalau kita bicara penjara atau tingkat kriminal, itu di banyak penjara di seluruh dunia, itu biasanya pecandu narkoba itu dianggap sebagai tahanan yang paling menyedihkan gitu, yang paling cupu, paling banyak dibully, paling banyak dipukulin gitu ya. Apakah Anda merasakan itu di... Kalau di Indonesia semuanya sama sih mas. Ketika tidak ada yang dibedakan, kasusnya apa. Mungkin yang dibedakan tuh tipikor kali ya. Kalau di Indonesia sih sepertinya enggak ya mas ya. Karena tahanan narkoba malah diidentikannya tahanan yang banyak uangnya. Cara kan narkoba nilainya di sini mahal. Ya hanya orang mampu lah yang bisa beli narkoba. Gitu. Jadi di dalam kita jadi bahan perasan. Karena senioritas di dalam tuh kencang banget. Ada namanya OT, orang terbaru. Jadi prosesnya kita masuk ke penaling, masa pengenalan lingkungan, dan itu saya merasakan saya ada di titik paling rendah situ sih. Saya bener-bener ngerasain tidur, makan, dan menjalani hidup selama 3 minggu itu di samping bak sampah. Saya makan di samping saya sampah, dan itu bau ya semuanya harus saya jalani. Oke, dalam berjuang dalam kesendirian nih, apakah Anda pernah mendapat sebuah kunjungan? Iya, Dari siapa? bapak sama emak ya. Artinya keluarga Anda masih peduli Anda di penjara? Saya kira awalnya mungkin saya ketika ketangkap dan keluarga udah nggak mau peduli, cuma sorry mas, saya agak jadi cengeng dikit. Saya merasakan cinta dan kasih sayang orang tua tuh nggak pernah ada matinya sih pada anaknya, walaupun semua orang anggap ketika kita ngalamin seperti ini, siapa yang mau lihat kita mas? Nggak ada yang bisa.
nggak ada yang mau nilai kita lagi ya. Bahkan kadang orang tua saya sakit lah. Cuma besarnya cinta dia kepada anaknya bener-bener yang harus sampai, ya pas saya sampai di pulau paling jauh itu pun dia bisa datang sampai sana dan saya nggak tahu. Itu Anda menyadari betapa besar cinta seorang tua, ya kan, yang tetap menerima kondisi apapun seorang anak ya. Seberapa sering orang tua Anda mengunjungi Anda itu? Awalnya sih 3 hari sekali mas. Cuma saya benar-benar nggak tega banget kan, dan sebenarnya itu yang menjadi salah satu titik balik saya untuk berubah sih dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan teman Anda yang Anda lindungi sangat Anda tertangkap? Apakah mereka peduli? Beberapa ada yang peduli, beberapa ada yang entah kemana. Jadi mereka melupakan jasa besar Anda yang melindungi mereka saat Anda tertangkap atau saat kalian tertangkap saat itu ya? Saya sih tidak berharap itu menjadi sebuah jasa ya, cuma betapa berharganya pertemanan sih. Seperti itu, jadi kayak yang walaupun temen lu mau brengsek kayak apapun ya, itu temen lu kan. Apalagi kalau lu udah nganggep itu saudara, sebagai saudara ya, sahabat ya. Ya dia punya salah apapun harus bisa belajar maafin. Anda ini sepertinya lahir dari atau tumbuh kembang dari keluarga yang secara ekonomi menengah ke bawah kali ya. Nah dengan biaya penjara yang begitu besar, nah itu Anda siapa yang membiayai itu? Di dalam penjara kan uang adalah nomor satu kan mas, kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin benar-benar yang kekuatan yang menjadi nomor satu kan. Kehidupan di penjara tuh sangat high cost ya, tinggi banget ya. Kayak ya kita berbicara rokok lah ya, Marlboro harganya dulu masih 23, di sana udah sampai 50.000. Jadi kita tuh terbiasa yang sebatang tuh bertiga, habis makan sebatang bertiga. Kan kalau saya nonton di penjara-penjara di luar negeri itu kan untuk kasur harus bayar sama senior, mau kencing yang agak bagus harus bayar. Nah, itu Anda duit dari mana? Apakah teman-teman Anda yang Anda lindungi itu patungan secara kolektif untuk membiayai hidup Anda di penjara atau tidak? Apa ya, diberi bantuan untuk menyelesaikan permasalahan awalnya. Di lapas atau di rutan, apakah Anda masih mengkonsumsi narkoba? Saya sih tidak ya, cuma lebih sering yang saya lihat tuh, ini jujur ya mas ya, zaman saya masuk tuh masih banyak mungkin putau gitu ya, narkoba masih banyak ya, dan saya tiap hari ngelihat orang meninggal gitu di bawah. Pakai etep? Iya. Di dalam sel? Iya. Dan itu sudah menjadi pemandangan umum? Iya. Itu kan memang ya, itu sudah menjadi rahasia umum ketika banyak sekali peredaran narkoba di dalam penjara dan juga banyak sekali penyalahgunaan narkoba di dalam penjara ya kan. Tapi kita tidak mau membahas ke arah situ ya. Yang pengen saya tahu nih, seorang mawar ini, ketika lo mengkonsumsi narkoba, rokok, itu uang itu dari bantuan dari orang-orang atau lah harus berbuat jahat untuk mendapatkan uang? Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Berbuat jahat dengan cara apa? Seperti apa? Ya, saya yang sering melihat dari mata kepala saya sih menipu. Di dalam penjara itu? Ya mungkin kalau misalkan keluarga yang mampu, dia bilang untuk bayar ini, padahal kos itu tidak ada. Tapi untuk dia konsumsi yang lain itu, dan kayak nipu teman lagi, apa segalanya, semua jalan dihalalkan gitu ya. Jadi dalam penjara tuh ada 2 pilihan sebenarnya. Mau jadi benar ya benar sekalian. Kalau mau jahat mending jahat sekalian. Dari pahit gelapnya kehidupan Anda di dalam penjara, apakah Anda menyesali Anda pecandu narkoba saat di penjara itu? Sangat menyesali. Ya, balik lagi sih orang tua yang bikin semuanya harus lekas berubah. Oke John, jadi dari mawar ini kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwasannya tindakan apapun yang kalian lakukan di dunia ini itu memiliki sebuah konsekuensi. Dan sebagai manusia, kita harus menerima konsekuensi tersebut dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Dari mawar ini juga kita bisa belajar bagaimana dinginnya jeruji besi yang diakibatkan oleh narkoba itu membuat psikologis, jiwa dan raga seorang mawar ini hancur lebur berantakan. Dan dari mawar ini kita juga bisa mengambil sebuah pesan bahwasannya narkoba bukanlah sebuah jawaban untuk berkarya. Jadi untuk Gas John Garis Keras, abis ini obrolan saya bersama Mawar masih seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini setelah pesan-pesan berikut ini. Ini kenapa nih ada
ini semua nih apa ini? Saya jadi minum juga. Jadi intinya apa nih? Intinya langsung ke intisarinya aja. Jadi ini yang membuat Anda terlihat lebih ceria sehari-hari gitu ya. Jadi sekarang Anda resmi menjadi duta dari produk intisari ini. Ya kalau dibilang duta sih mungkin ketinggian ya, karena itu Salon Seven. Lucu ya kalau pelawak gini nih John. Saat orang tua berpisah, ayah atau ibu tidak ngurusin mawar, ateis atau agnostik, Ateis? tidak percaya adanya Tuhan. Tidak sama sekali. Tuhan tuh apa sih? Agama tuh apa? Cinta banget itu ke ayah. Sampai sekarang gue masih cinta gitu. Kangen beli es krim. Kita mulai masuk di segmen di mana ini temanya adalah happy ending atau perbaikan diri seorang bekas narapidana yang menyongsong hari dengan motivasi tinggi gitu ya. Nah, saat di penjara, apakah ada pertaubatan yang membuat Anda itu menyesal dan ingin segera memperbaiki diri? Jelas mas, saya orang yang tidak pernah ke gereja sebelumnya. Di dalam tuh benar-benar yang titik baliknya yang akhirnya setiap hari saya bisa sentuh lantai gereja. Untuk berbicara dengan Tuhan. Iya, untuk saya beribadah, untuk saya cerita sama Tuhan. Dan saya meminta pertolongan segalanya, kemudahan untuk menjalani hari-hari di lapas. Dan ketika keluar nanti, saya bisa membuktikan sama semua orang kalau tidak selamanya orang yang pernah masuk penjara tuh buruk sih. Dari mawar ini kita bisa mengambil sedikit intisari atau motivasi nih. Dari sekecil apapun musibah yang melanda umat atau manusia, itu sebenarnya ada secercah harapan. Artinya Anda mensyukuri Anda ditangkap polisi karena narkoba, sehingga kejadian itu membuat Anda lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Apa yang paling mawar sesali dalam hidup? Apakah narkoba? Salah satunya ya. Siapa sosok yang membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik, khususnya setelah Anda keluar? Tetap orang tua sih mas. Dan ya untuk saat ini ya calon istrinya. Calon istri tahu Anda merupakan seorang bekas narapidana? Tahu, tapi dia selalu support saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kok dia mau ya? Karena dia baik mas. Atau Anda yang sudah menjadi lebih baik? Mungkin saya tidak pernah menilai saya menjadi lebih baik, biar orang lain aja yang menilai saya jadi lebih baik. Cuma yang saya lakukan setiap harinya adalah menjadi manusia yang lebih baik terus. Itu John, jadi dari musibah kita mengambil faedah gitu ya, ya kan? Saya balik ke rumah, orang tua sudah menerima banget karena banyak perilaku yang sudah berubah dalam hidup saya gitu. Ya contohnya saja negara saja sudah memberikan remisi begitu banyak juga. Akhirnya yang tadi saya divonis 4 tahun 9 bulan dan saya keluar 2 tahun 8 bulan karena berkelakuan baik ya. Berkelakuan baik. Dan banyak prestasi yang Anda Ya. lakukan di dalam sel gitu ya. Betul. Termasuk dengan mengadakan pameran seni Ya. yang sampai ke Singapura dan ke manapun itu ya. Ya. Oke. Lalu kalau saya kasih waktu 30 detik, apa yang ingin Anda ucapkan ke orang tua Anda? Ma, terima kasih udah selalu ada sama aku di tiap detiknya sampai saat ini. Gue berdoa buat ma gue boleh. Ma gue lagi sakit kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Semoga bisa sehat lagi dan bisa seneng-seneng bareng lagi. Gue udah pulang. Oke, jadi kita doakan bersama semoga ibu berarti ya yang Iya. terbaring ya, lekas sembuh dan menyaksikan perubahan positif sang anak gitu ya. Saya Bang Joni doakan semoga semuanya baik. Lalu gini, kita bicara seorang narapidana nih ya. Untungnya kamu diterima di keluarga kamu ya. Tapi kan bagi sebagian narapidana yang ada di dunia ini kan tidak diterima oleh keluarga dan juga masyarakat. Apakah seorang mawar ini merasakan kesulitan menyandang status ex-residivis atau ex-narapidana setelah keluar? Pada awalnya iya sih, masyarakat di sekeliling gue yang menilainya, oh ini dia baru keluar dari penjara nih. Dan takut, oh lu jangan main sama siapa deh, dia nanti malah jadi ngerusak lingkungan. Cuma dari situ kok gue jadi kayak yang semangat gue balik lagi. Gue harus berubah dalam kehidupan dan di lingkungan itu gue bikin sebuah pergerakan yang ya banyak pergerakan anak muda dan akhirnya mereka tahu, oh gue banyak bisa membuktikan kalau gue tuh bisa menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat. bagi masyarakat. Kalau boleh tahu nih, udah berapa lama nih Anda menikmati bebasnya udara segar? Sekitar 4 tahunan ya mas ya. Selama 4 tahun itu apakah gangguan narkoba kerap menghampiri seorang mawar lagi? Nah ini jadi satu. Jangan dijawab dulu. Oke. Kita saksikan
pesan-pesan berikut ini dulu. Gas John. Di Wara Cinta sama apa tetangga tuh, bini tetangga. Oh, selimut tetangga. Aduh. Dari judulnya aja itu udah cukup kontroversi. Selimut tetangga. Motivasi lu apa sih bikin lagu cengeng-cengeng mulu, sedih mulu, kapan bahagianya gitu? Nah, itu dia makanya gue bilang. Emang ini ya, Republik masih laku ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes! Banyak pakar menilai tahun 2000 awal adalah awal dari degradasi selera musik Indonesia. Musik pop Melayu yang kala itu meledak menghancurkan musikalitas banyak pihak. Hah? Oh, aku hanya ingin kau tahu beratnya hutangku. Republik ya kan, dimana di sini rambut vokalisnya lurus banget kayak jalan tol ya. Di sini sudah ada. Assalamualaikum. Nah, sebenarnya ini malah jadi satu pelajaran juga yang didapat sih Mas. Semakin dewasa tuh sebenarnya seharusnya kita semakin mengurangi, bukannya kita pilih-pilih temen ya, cuma mengurangi ruang lingkup yang dulu pernah kita jalani sih. Ya saya lebih baik menghindar dari ruang lingkup itu. Yang merubah itu lingkungan ketika good environment. Betul. Nah, jadi sebuah lingkungan yang lebih baik untuk memperbaiki Anda tidak terjeblos kepada lingkungan yang tidak baik lagi gitu kan. betul. Apa cara terbaik untuk menghilangkan trauma? Karena saya yakin psikologis Anda ini sangat hancur ketika Anda masuk di dalam sel. Apalagi Anda merupakan seorang yang lumayan dikenal publik. Itu cara menghilangkan traumanya gimana? Tetap berkarya terus dengan banyak teman yang mensupport ketika saya berkarya dan banyak orang yang apresiasi karya saya, ya itu yang menjadi sebuah pembalikan kepercayaan diri saya sih setelah dari penjara, dan akhirnya saya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi terus. Kalau lihat orang pakai jaket kemeja hitam kulit itu masih trauma nggak? Sekarang udah enggak, karena saya pede, saya tidak Pak, kayak rokok aja udah mulai pelan-pelan, dia saya yakin bisa berhenti. Kita yakin, Abang Joni juga pengen berhenti ngerokok juga. Pengen ya. Kita pasti bisa Mas. Bisa ya? Pasti bisa semuanya kan, karena sudah. Ayo bisa berhenti ngerokok gitu ya. Iya, betul. Oke, sekarang nih Anda nih terlihat sebagai sosok yang baik sebenarnya, sosok yang menyenangkan, sosok yang religius juga. Apakah penjara yang membuat Anda menjadi seperti sekarang? Jelas, iya. Saya jawab ya, jelas. Saya bersyukur banget Tuhan ngasih kesempatan saya hidup untuk melanjutkan hidup melewati proses saya harus di penjara. Setelah Anda insaf nih, merasakan perjalanan pahit kehidupan, apa Anda masih punya keyakinan bahwasannya narkoba itu bisa menstimulus Anda dalam berkarya? Berarti saat lo dulu kilaf, itu sugesti belaka? Sugesti doang. Ya buktinya saya tetap terus berkarya, karya saya berlipat ganda di rumah. Kalau sempat main ke rumah, banyak kanvas udah banyak banget, ya itu saya bikin udah tanpa narkoba sama sekali. Saya lebih produktif. Bagus. Itu namanya Anda bagus, ya kan? Kalau saya ada narkoba, kamu mau nggak nih? Saya ada nih. Enggak, saya laporin Mas polisi. Oke, Joni. Jadi itu aja John, perbincangan kita bersama sosok Mawar yang banyak memberikan kita inspirasi ya, bagaimana seorang yang pernah jatuh ke lubang yang paling dalam titik kehidupannya itu ternyata bisa melewati fase tersebut dengan gagah berani dan juga melanjutkan kehidupannya kini lebih baik ya kan. Semoga Mawar ini tidak terjerumus lagi ke dunia hitam. Dan juga semoga buat kalian generasi muda Gas John garis keras yang masih cabe-cabean, jangan pernah sekali-kali menganggap kalian keren kalau pakai narkoba. Karena narkoba itu memang benar-benar membawa durjana. Terima kasih buat teman-teman, semoga video ini memberikan kalian informasi dan juga inspirasi untuk tetap menjalani hidup dengan gagah berani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe, karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John, assalamualaikum. Gas John, yes. Gas John.